Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Gua Kepo. Gua Udrikal. Selamat datang di konten BBM, bincang-bincang mahasiswa. Kita akan ngobrolin yang namanya pertimbangan dalam memilih kampus untuk konten kali ini ya. Oke. Mungkin ini nggak jauh berbeda dari ketika masuk ke jenjang selanjutnya, ketika SD ke SMP, SMP ke SMA atau SMK ya. Pas lagi liburan gitu ya. Iya, karena dalam perpindahan hal itu juga akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan ditentukan ya. Benar-benar. Di kampus mana? Juga tentu aja jelas ya. Nah, yang pertama itu consideration paling besarnya adalah menurut kita milih negeri atau milih kampus swasta. Oke. Itu udah jelas ya. Udah jelas. Mungkin sama juga kayak SD, SMP ke SMA ya untuk memilih sebuah sekolah ya. Di kampus juga perlu yang kayak gitu. Iya. Karena ini terkait dengan kita utamanya akan considernya ke masalah budget ya. Betul banget. Karena kalau dari pendidikan ya, Drik ya. Seperti yang kita alami ya. Kalau menurut gua, kuliah ya kuliah aja gitu. Kalau gua nggak mau bikin benaran, ini gua anak swasta nih. Bener. Dia anak negeri. Coba nih dirasain. Sebenarnya beda apa enggak? Apanya? Di negeri sama swasta gitu pembelajarannya. Kalau dari masalah pembelajaran sih mungkin sama aja ya. Sama aja. Tergantung mahasiswanya sendiri, mahasiswa atau mahasiswinya. Kalau emang dia bisa menangkap apa yang dipelajari ya bisa hebat, entah itu di negeri atau swasta. Dan sekarang juga kan di negeri maupun swasta tuh tingkatnya tuh udah nggak kayak dulu yang bilang negeri lebih tinggi gini. Ya. Sekarang tuh yang lebih jelas ya perbedaannya ya itu lagi tadi budgetnya. Kalau di swasta bukannya ngomong swasta lebih mahal, tapi emang faktanya rata-rata mungkin kalau setingkat yang sama negeri itu harganya akan lebih mahal. Itu sudah nggak bisa fair play sih lagi. Nggak bisa kita pungkiri lah ya. Bener. Ya jadi masalahnya di budget. Ini anak negeri yang ngomong ya. Kalau gua anak swasta nanti dikiranya pembenaran gitu. Kalau swasta milih swasta aja gitu. Tapi ini negeri yang ngomong ya. Dan lu juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman swasta dan intinya ya negeri, sama aja ya. Ngobrol-ngobrol bagus, aja. Swasta juga kalau ada yang bagus yang bagus. Iya bagus. Gitu. Negeri juga kalau yang biasa aja ya biasa aja. Tergantung juga. Jadi inti perkaranya adalah di budget nih. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa universitas swasta yang bagus itu akan memakan budget yang lebih tinggi. Iya. Ya jadi kalian harus pertimbangkan dulu lah sebelum masuk kuliah ya Drik ya. Sama orang tua kalian nih. Jangan sampai ngebebanin. Atau ntar nggak kuat di tengah jalan kan. Contohnya gua. Sebenarnya salah strategi ya. Salah strategi bukan. Iya. Jadi lebih ke arah harus maksa bayar kuliahnya kalau gua. Iya. Jadi ya itu milih swasta negeri, consider utamanya ke budget. Kalau masalah akreditasi ya udah banyak kampus swasta yang A, kampus negeri yang A, dan secara kualitas pendidikan Drik dua-duanya udah bagus aja udah jelas. Kan? Iya, jadi ya intinya yang pertama adalah di budget terlebih dahulu ya. Lihat budget dulu. Nah, jadi milih akreditasi tentu aja itu pilihan terbaik kalian ya. Benar. Itu dari setiap kampus kan kalian bisa nyari informasi di fakultas ini atau kampus ini akreditasinya misalnya udah A tapi jurusan-jurusannya itu belum ada yang semua. Belum A. Iya. Jadi ya akreditasi juga jadi pertimbangan kalian juga. Atau itu, mungkin kampus itu ini risetnya gampang ya kalau akreditasi. Atau mungkin kampusnya kelihatannya biasa aja tapi ada di situ ada jurusan yang menonjol, dia A bagus di ini kan bisa aja kayak gitu kan. Ya, kayak kampus gua ada jurusan yang menonjol banget. Menonjol banget kan. Yang mahal banget tapi itu ya. Jadi pertimbangan dari kita adalah memilih swasta atau negeri lebih ke arah budget ya. Okay. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan kapasitas diri ya. Kapasitas diri, bener banget sih ini. Contohnya gini, misalnya nih kita memilih sebuah kampus, kita kan udah bisa menaker ya bahwa misalnya ini kampus bagus banget lah. Iya, favorit ya. Ya, dan ya favorit dan bagus. Bagus sih. Iya, jadi kalian takar diri nih, kayak misalnya kampus ini pembelajarannya segini ya. Iya. Tapi kapasitas kalian tuh misalnya segini gitu kan. Misalnya kalian keterima, pasti akan sulit untuk keep up sama level kayak segini, setinggi sama orang. ini. Sebenarnya mungkin bukan kapasitas kaliannya rendah ya. Mungkin kalian emang mulainya juga startnya kadang beda, dia lebih mundur gitu. Kayak gimana? Kayak misalnya dia sekolah yang A nih, itu anak-anaknya lulusannya emang udah pada diajarin, jadi pelajaran-pelajaran yang didapat tuh udah mungkin lebih beda gitu. Soalnya gue pengalaman ada yang kayak gitu juga. Lu udah pinter. Lu? Iya, gue nya lebih bodoh. Iya. Contohnya ya seperti ini. Iya, contohnya seperti itu. Lu masuk ke sebuah fakultas yang sulit di universitas yang dibilang top tier lah. Iya. Kapasitas kampusnya ini segini, lu segimana?
Ya mungkin bisa segini ya. Tapi sekarang masih segini, makanya jadinya fokusnya nggak ke. Iya, jadi untuk seakademi kayaknya bukan lu yang lu nggak incar ke arah sana ya. Nggak incar ke arah akademinya. Ya jadi ya kapasitas diri itu penting. Itu cara mengetahuinya gimana? Ya biasanya level sebuah universitas itu terdengar rumor-rumornya lah bahwa kampus ini pembelajarannya segini, kampus ini pembelajarannya segini. Itu kalian bisa nerka-nerka sendiri. Adalah di internet juga bisa dicari. Tapi bukan berarti kampus ini kampus negeri lebih bagus dari kampus swasta gitu ya. Kampus swasta yang gue tahu juga ada yang pelajarannya segini. Misalnya di kampus gue dapat A nih, di kampus lain dengan kualitas yang lebih tinggi, mungkin gue bisa dapatnya cuma B atau mungkin B minus. Sama aja, jadi ini nggak terkait dengan negeri swasta. Lu setuju nggak? Benar. Ini gue nunjuk-nunjuk anak negeri biar gue nggak pembetulan sendiri. Iya benar. Nah, selanjutnya ini yang mungkin dikira remeh-temeh tapi sebenarnya sangat berpengaruh ya, Drik. Apa tuh? Yaitu transportasi dan akomodasi. Akomodasi transportasi, ini, iya benar. Ini sebenarnya hal remeh-temeh yang sebenarnya kadang nggak dipikirin orang. Tapi pertimbangan yang besar banget. Iya, harusnya dipertimbangkan. Contohnya gue memilih kampus gue yang sekarang karena punya stasiun kereta api, jadinya gampang kemana-mana. Pinter sekali kamu ya. Milihnya situ. Universitas ya. Yang jadi mungkin kereta. Cara menimbangi yang gue tadi itu yang harga kampusnya lumayan ya, yang harus diketat-ketat, gue minimalisir dengan biaya transportasi yang lebih terjangkau gitu. Jadi gue nggak terlalu memberatkan orang tua di akomodasi dan transportasi, dan gue juga pun nggak ngekos gitu. Jadinya gue nggak mengeluarkan uang untuk bulanan ngekos gitu. Kalau lo? Kalau gue kebetulan sih ngekos. Untuk gue biaya kampusnya nggak terlalu mahal ya. Tapi gue kebetulan emang sering di organisasi gitu. Jadi baliknya tuh malam, takut malah bukan ngebebanin orang tua ya, gimana ya, kayak pulang malam terus ribetin orang tua lah ya. Tiba-tiba datang malam-malam jam 12 jam 2 kan. Jadi gue akhirnya ngekos karena walaupun sebenarnya deket dari kampus gue. Lo ke kampus itu kira-kira berapa menit dari rumah lo? 1 jam lah. 1 jam ya, mirip-mirip sama gue. Tapi kalau gue mungkin dipermudah karena adanya transportasi. Kalau lo gua rada sulit ya. Rada sulit, gue dulu nggak ada transportasi juga. Nggak ada transportasi, jadi memilih untuk ngekos ya. Nah jadi itu buat teman-teman atau adik-adik lah ya, karena yang mau daftar kuliah itu adalah konsiderasi pertimbangan yang penting untuk memilih apakah transportasinya mudah untuk kesana atau jauh banget dari rumah, atau kos-kosannya dekat atau kos-kosannya mahal. Itu juga dipertimbangkan ya untuk biayanya. Jadi itulah pertimbangan dalam memilih kampus ya. Pertama kalian harus memilih dulu mau masuk negeri atau swasta tanpa kita membandingkan ya bahwa swasta negeri itu jelek, itu iya, tadi udah disebut sama anak negeri. Ini gue nggak mau pembelaan karena gue swasta. Bagus. Terus kapasitas diri dan akreditasi ya, dan yang terakhir adalah transportasi dan akomodasi. Ya. Itu bisa kalian pertimbangkan terlebih dahulu ya. Oke, segitu aja konten kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik yang mau daftar kuliah ya. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike. Kalau kalian mau komentar, kritik, saran, silakan tulis di comment section di bawah ya. Dan yang terakhir jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dari Kepo Films. Gue Kepo, gue Rial. Thank you.